Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Anda semuanya. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran daring hari ini yang akan membahas materi baru, yaitu tentang gelombang mekanik. Baik, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu supaya dipermudah dalam memahami materi pada video kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dalam kesempatan kali ini ada 3 subtopik yang akan kita bahas terkait tentang gelombang mekanik. Yang pertama pengertiannya, lalu yang kedua jenisnya, dan yang ketiga adalah besaran-besaran fisis pada gelombang. Nah, berbicara tentang gelombang, kalian pasti sudah punya pengalaman dan sudah sering dengar apa itu gelombang. Jadi secara fisika ya, gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang akan terjadi apabila ada getaran atau gangguan pada sumbernya. Dalam pergerakan gelombang dari suatu tempat menuju tempat lain, gelombang memindahkan energi. Nah, mungkin kalau yang terlintas di benak kalian tentang gelombang, ya itu ada banyak ya. Salah satunya adalah gelombang tsunami. Nah, jadi gelombang tsunami ini dia bergerak dari tengah laut menuju ke pantai, itu membawa energi yang sangat besar sehingga bisa menghancurkan perumahan di sekitar pantai. Jadi gelombang itu merambat di air, berpindah dari tengah laut ya, biasanya mungkin karena ada patahan atau karena ada letusan. Intinya ada energi di tengah laut. Kemudian energi itu merambat dalam bentuk gelombang air. Nah, selain gelombang air ada juga gelombang di tali. Ya, contohnya mungkin kalau kalian mengikatkan tali di suatu tiang lalu kalian getar-getarkan, maka tali itu akan berbentuk seperti gelombang. Dan ada juga bentuk gelombang yaitu gelombang bunyi, ya. Bunyi ini juga termasuk gelombang yang sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu perkenalan dulu untuk gelombang. Nah, gelombang ini ada 2 jenisnya berdasarkan arah rambatnya dan arah getarnya. Yang pertama namanya adalah gelombang transversal. Ya, gelombang transversal itu bentuknya seperti ini. Ciri khasnya ada bukit dan ada lembah. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Gelombang transversal, ciri khasnya adalah arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getar. Jadi, kalau misalkan gelombang ini sedang merambat ke arah kanan sana, seperti gelombang tsunami gitu ya, gelombang air atau gelombang tali, merambatnya ke arah kanan, ya arah getarnya ini ke atas bawah. Jadi mereka tegak lurus. Rambatan ke kanan, getarnya atas dan bawah. Nah, kayak gini dia. Getar itu tahu ya, getar itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Jadi dia bolak-balik di sini. Nah, jenis gelombang mekanik yang kedua adalah gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal tadi ciri khasnya ada bukit dan ada lembah. Gelombang longitudinal ciri khasnya ada bagian yang rapat, kita sebut namanya rapatan, dan ada bagian yang renggang, kita sebut namanya renggangan. Ya, pada gelombang longitudinal arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Misalkan kalau kita getarkan sebuah selinki, tahu ya selinki, mainan selinki, kita getarkan seperti ini ya, ke arah kanan, maka gelombangnya itu merambat ke arah kanan sana. Nah, bagaimana dengan arah getarnya? Nah, kan kita menggetarkannya ke kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi, arah getarnya ke kanan dan ke kiri, rambatannya ke kanan, maka kita katakan arah rambatannya sejajar dengan arah getaran. Oke. Nah, ini tadi selinki ya. Kalau kalian masih ingat dulu, ini ada selinki mainan yang bisa digunakan sebagai media belajar dalam gelombang. Bisa menghasilkan gelombang transversal ataupun gelombang longitudinal ya dengan selinki ini. Tergantung bagaimana cara kita menggetarkannya. Oke. Selanjutnya ya, yang ketiga adalah besaran fisis pada gelombang. Nah, jadi bagaimana ya fisika mematematikakakan gelombang itu? Ya, yang pertama namanya adalah panjang gelombang. Simbol ini dibaca lambda ya. Ini lambda. Ini huruf Yunani dibaca lambda. Yang pertama ada namanya grafik Y dan X. Ini Y
sumbu Y, dan ini namanya sumbu X. Ya, kalau dalam gelombang Y ini namanya adalah simpangannya, kemudian yang ke sana X itu adalah jaraknya. Oke, kita getarkan. Nah, merambahlah gelombang seperti ini, ya kan, dari kiri ke arah kanan sana, ya, ke sana. Kita kasih titik-titik. Ini namanya titik A awalnya, kemudian B, ada C, ada D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan bukit gelombang? Ya, tadi ada di awal, ya kan, ada bukit, ada lembah. Nah, bukit itu adalah dari ABC, ABC atau EFG, EFG, ya. Jadi yang bagian atas ini, ini yang ditandai dengan warna abu-abu, ini adalah bukit gelombang, ya. Kemudian ada juga yang namanya lembah, yaitu CDE. Nah, yang bagian bawah ini CDE dan GHI. GHI ini juga lembah gelombang, ya, ditandai dengan warna biru tua ini, ya. Oke, kalau misalkan kita kasih tanda huruf di sini, ini namanya apa? Ini namanya adalah bukit gelombang. Bukit gelombang, ya. Oke. Nah, kemudian titik B dan F ini, B dan F kita sebutlah namanya dengan puncak gelombang atau amplitudo gelombang, ya. Jadi gelombang itu ada puncaknya, di sini puncaknya. Sementara yang paling bawah ini D dan H, nih D dan H ini adalah dasar gelombang. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita mau tahu apa yang disebut dengan lambda ini, ya, atau panjang gelombang. Nah, yang dimaksud dengan lambda atau panjang gelombang adalah yang pertama definisinya adalah satu bukit dan satu lembah, satu bukit dan satu lembah. Berarti dari A ke B ke C ke D sampai ke E, ya. Panjang AE merupakan panjang satu gelombang. Oke. Jadi kalau dari A ke ini kita simbolkan dengan namanya satu lambda atau lambda saja, boleh. Yang kedua, selain dari definisi satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah, definisi panjang gelombang yang kedua atau lambda adalah jarak dari puncak, yaitu dari B, puncak gelombang yang pertama, ke puncak gelombang yang terdekat. Nah, dari sini kan berarti kalau B dekatnya yang F, ya. Jadi kalau gitu, selain AE yang satu gelombang tadi, ini sampai sini satu gelombang, dari B ke F juga satu gelombang. Nah, kita sebut namanya satu lambda. Oke? Nah, jadi secara rumus panjang gelombang ini lambda adalah sama dengan jarak antara dua titik, yaitu X, dibagi N, yaitu banyak gelombang di antara dua titik. Misalkan kita kasih contoh, ya. Jarak dari titik A sampai kemari, ya, dari sini sampai sini, itu namanya X. Kemudian N adalah banyak gelombang di antara A sampai yang terakhir ini. Berarti ada berapa gelombang, ya? Oke, mari kita hitung. Satu gelombang, ya, satu puncak dan satu bukit. Dua gelombang. Dan terakhir setengah gelombang. Berarti ini adalah 2,5 gelombang. N-nya 2,5. Oke, selanjutnya kita mau kenalan yang dimaksud dengan sefase. Nah, apakah yang dimaksud dengan sefase atau sefase, ya? Sefase, titik A ini dan titik E kita katakan namanya sefase, ya. Jadi A gitu, ya, ke atas, getarannya ke atas, E juga ke atas. Atau kalau secara grafik sinusoidal ini terpisah sejauh 360 derajat. Tapi untuk sementara kalau kalian tidak paham, ya, belum pernah lihat grafik sinusoidal, anggap saja sefase itu getarannya tuh sama-sama arahnya. Ini misalkan ke atas gitu, ya. Ini juga ke atas, tapi dari posisi awal yang sama. Selain A dan E, A dengan I juga sefase, ya. Karena A ini kan posisinya di sini, di titik 0, titik namanya setimbang. Titik I juga di setimbang. Nah, A-nya lagi arah rambatnya ke atas, I-nya juga arah rambatnya ke atas. Maka A dan I kita katakan juga sefase. Nah, jadi dua titik yang sefase ini merupakan kelipatan dari lambda, ya. Misalkan dari A ke E tadi kan ini adalah satu lambda, ya kan, satu panjang gelombang. Ya, sementara dari A sampai I, ya, ini kan ada satu, dua gelombang, ya. Jadi dua titik yang sefase merupakan kelipatan bilangan bulat dari lambda. Atau kalau kita sederhanakan secara matematika, yang sefase itu adalah yang pertama lambda, kemudian 2 lambda,
3 lambda, 4 lambda, dan seterusnya, atau sama juga dengan n kali lambda, di mana n ini adalah bilangan bulat. Oke. Nah, nanti ada juga di soal dikatakan bahwa dua titik berurutan sefase. Nah, apa artinya? Jadi kalau ada di soal dua titik berurutan sefase, artinya adalah sama dengan satu panjang gelombang atau lambda. Contohnya gini. Titik A dengan E ini kan namanya dua titik yang sefase dan berurutan. Ya. Titik A dengan I juga sefase tapi dia tidak berurutan. Kenapa? Karena kan awalnya dari A ke E ke I. Jadi kalau dikatakan dua titik berurutan sefase, itu artinya jarak dari A sampai E. Atau boleh juga kita bilang jarak AE itu berarti lambda atau panjang gelombang, yaitu satu bukit dan satu lembah. Oke, baik. Selanjutnya ya. Titik A dan C dikatakan berlawanan fase dari A dengan C ya. A itu posisinya di titik setimbang di sini. A-nya lagi getar ke atas, C-nya lagi getar ke bawah. Kemudian titik C dan E juga dikatakan berlawanan fase. C-nya lagi ke bawah, E-nya lagi ke atas. Nah, gitu ya, mudah-mudahan paham. Oke, kita lihat dulu contoh soal untuk panjang gelombang ya. Jika jarak AB sama dengan 100 cm, maka panjang gelombang adalah dari A ke B. Ini 100 cm. Yang ditanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu yang mana sih kalau dari gambar ini? Iya, dari sini sampai sini. Atau kalau kita kasih garis, ya dari sini kemari aja. Berapa panjang dari sini kemari? Kalau kita tahu panjang dari sini sampai sini 100 cm, panjang A ke B 100 cm. Berarti panjang dari A sampai titik ini berapa senti? Nah, kalau secara logika mungkin bisa dikerjakan. Tinggal kita bagi aja, ada berapa ruas ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 bukit. Maaf, ada 5, kalau di total bukit dan lembahnya itu 100. Berarti kan satu gininya ini panjangnya 20 cm ya. Satu gini 20 ya. Kalau kita kelipatan 20, 40, 60, 80, 100. Nah, kalau ini kemari 20, berarti ini sampai sini 40. Itu secara logika. Nah, kalau kalian bisa mengerjakan secara logika, silakan. Nah, bagaimana secara rumus? Tadi rumusnya lambda sama dengan X per N, di mana X ini adalah jarak dua titik dari A sampai B dan N adalah banyak gelombang dari A sampai B. Oke, berarti X-nya 100 cm. Banyak gelombangnya 2,5 gelombang ya kan? 1, 2, setengah ya. Oke, maka panjang gelombangnya lambda dari sini kemari adalah 100 cm bagi 2,5, yaitu sebesar 40 cm. Oke, ya, besaran fisis yang berikutnya dari gelombang adalah periode gelombang atau kita singkat huruf T besar. Kalau di panjang gelombang tadi kita punya grafik Y dengan X, simpangan dengan jarak. Di sini kita punya grafik Y dengan T, yaitu simpangan dengan waktu. Ini Y, ini T. Nah, ada gelombang seperti ini merambat juga. Lalu yang dikatakan dengan periode gelombang itu seperti apa ya? Nah, misalkan ini ada waktu-waktunya ya. Dari ini 0, kemudian membentuk satu bukit dia 2, membentuk satu lembah lagi dia jadi 4, dan seterusnya. Nah, yang dikatakan periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang. Jadi sebenarnya dari grafik ini pun sudah kelihatan berapakah waktu untuk satu gelombang. Nah, satu gelombang itu yang mana? Satu gelombang itu kan tadi yang ini ya, satu bukit dan satu lembah. Berarti ini waktunya berapa? 4 sekon. Bisa nggak kita gunakan rumus? Bisa. Rumusnya kayak lambda tadi juga. T besar sama dengan T kecil bagi N. Periode, T besar periode. T kecil waktu dari sini sampai sini. Dan N banyak gelombang dari awal sampai akhir. Nah, sama aja sebenarnya ya. Oke, selanjutnya adalah frekuensi gelombang. Kita singkat dengan huruf F. Apakah itu frekuensi gelombang? Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang tiap sekon atau berapa banyak gelombang tiap 1 detik gitu ya kan. Nah, kalau dari gambar ini dia bilang kan 1 detik. Nah, ini kan berarti waktu ya. Kalau ini 0, ini 2, berarti kan satunya di sini ya, guys. Di sini satunya kan kalau kita kasih tanda nih ya. Satunya kan di sini. Ya kan? Berarti
banyak gelombangnya adalah sampai segini aja nih. Nah, kalau dari sini sampai sini adalah satu gelombang, berarti satu bukit ini setengah gelombang. Kalau ini setengah gelombang, berarti dari sini sampai sini adalah seperempat gelombang atau 0,25. Berarti dari gambar kita bisa langsung tahu bahwa frekuensinya sebesar 0,25 Hz. Satuannya Hz ya, frekuensi ya. Ya, oke. Dari ini aja kita sudah tahu dari definisi. Tapi kalau kalian tidak senang definisi, lebih senangnya dengan rumus, boleh juga. Nah, rumus frekuensi ini kebalikan dari rumus periode. Kalau rumus periode tadi T kecil bagi N kecil, rumus frekuensi N kecil bagi T kecil. Ya, banyak gelombangnya ada berapa nih? Misalkan 1, 2, setengah ya, bagi waktunya dari sini sampai sini berapa? Oke. Atau boleh juga T sama dengan 1 per F. Nah, berarti kalau mencari F sama dengan 1 per T. Wah, ini lupa dibuat nih. Baik, kita lihat cepat rambat gelombang ya, besaran fisis yang terakhir. Mudah-mudahan kalian masih semangat. Oke, sudah 16 menit. Cepat rambat gelombang atau V. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon atau tiap detik. Ya, V sama dengan lambda bagi T. Ini rumusnya. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang bagi periode. V sama dengan lambda kali F atau panjang gelombang kali frekuensi. Ya, rumusnya bisa ini kalau diketahui periode ya, lambda bagi T, boleh juga lambda kali F. Ini keterangannya. V cepat rambat gelombang meter per sekon, T periode gelombang satuannya sekon, F frekuensi gelombang satuannya hertz, dan lambda panjang gelombang satuannya meter. Contoh, sebuah gelombang transversal memiliki periode 4 sekon, berarti T 4 ya kan? Jika jarak antara dua titik yang berurutan sefase adalah 16 cm, tentukanlah cepat rambat gelombang tersebut. Oke. Di sini ada keterangan ya, tadi sudah dikasih tahu di awal. Apabila ada keterangan bahwa jarak antara dua titik berurutan sefase adalah 16 cm, dua titik berurutan sefase artinya sama dengan satu panjang gelombang. Nah, atau bisa juga kita bilang yang 16 cm ini adalah lambdanya. Oke, kemudian periode T besar 4 sekon. Ditanya cepat rambat berarti V. Nah, rumus V apa? Sama dengan lambda per T. Tinggal masukkan aja lambdanya 16 cm, T-nya 4 sekon. 16 bagi 4 dapatlah V sama dengan 4 cm per sekon. Oke, kita lihat satu lagi soalnya. Berikut adalah gambar gelombang transversal. Tentukanlah A. frekuensi getaran, B. panjang gelombang, C. cepat rambat gelombang. Nah, dari gambar ini sebenarnya sih sudah banyak hal yang diketahui ya. Kita tahu bahwa banyak gelombangnya, ada satu gelombang, dua gelombang, setengah, berarti 2,5 gelombang. Oke. Kemudian periodenya kalau dari gambar langsung aja. Periode gelombang itu kan adalah banyaknya gelombang, waktu yang diperlukan gelombang untuk membuat satu ya, satu gelombang. Satu gelombangnya kan segini nih. Waktunya berapa nih? 4 sekon. Ya, berarti periodenya 4 sekon. Itu kalau secara lihat-lihat aja. Nah, dalam soal ini ada yang berbeda dari penjelasan materi tadi. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah ada dua grafik di sini. Grafik yang pertama ini Y dengan T, berarti ini waktu. Waktunya dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian yang kedua adalah Y dengan X, artinya jarak dari titik awal sampai titik akhir ini sudah diketahui 20 cm. Kalau sudah ada dua-duanya, sebenarnya pekerjaan kita sudah lebih mudah ya guys. Yang pertama frekuensi getaran. Kita cari dulu periodenya ya. Nah, EC-nya kita nggak tahu lah ya secara gambar ya kan. Oke, bagaimana cara mencari periode? T sama dengan T kecil bagi N kecil. T kecilnya berapa? Dari sini sampai sini. Ada berapa lama waktunya? 10 detik. Oke, ada berapa gelombang tadi? 2,5, 2,5. Berarti periode sama dengan 10 bagi 2,5 yaitu 4 sekon. Benar kan? Sesuai kan dengan gambar. Nah, ini satu periode segini 4 sekon. Oke, setelah dapat periode, kita bisa mencari frekuensi. Frekuensi getaran adalah F sama dengan 1 per T. 1 per 4. Berarti sama dengan 0,25 Hz. Oke. Yang kedua lambda. X per N.
X-nya berapa? Dari titik awal sampai titik akhir, yaitu 20 cm. N-nya ada berapa gelombangnya? Dari titik awal sampai akhir, 2,5 gelombang. 2,5, 20 bagi 2,5 sama dengan 8 cm. Kemudian terakhir, ceparamat gelombang. V sama dengan F kali lambda. Tinggal masukkan angkanya saja, F 0,25 kali lambda sama dengan 8. Maka kita dapat 0,25 kali 8 sama dengan 2 cm per sekon. Baiklah Anda semuanya, mungkin terlalu panjang video kali ini, ada 20 menit. Mudah-mudahan kalian menontonnya sampai habis ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.